أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah makan ya, atau adab-adab ketika makan. Nah, di sini kemarin dibagi dua ya, ada adab sebelum makan atau sunnah-sunnah sebelum makan dan sunnah-sunnah setelah makan. Yang kemarin dibahas sunnah-sunnah sebelum makan ya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan bisa ditonton di video sebelumnya biar agak nyambung ya dengan pembahasan sekarang. Atau bisa juga dicek di link video di pojok kanan atas ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini sunnah-sunnah setelah makan ya. Langsung saja teman-teman ya, ini nomor satunya untuk sunnah setelah makan, yaitu kita menjilati atau memakan sisa makanan yang ada di piring dan juga di jari. Jadi kalau misalnya kita akan makan kemarin dengan jari ya, nah suka ada nempel bekas atau sisa-sisanya ya. Nah itu disunahkan untuk dijilati. Artinya di sunnah ini kita tidak boleh memubazirkan makanan ya. Islam itu sangat menghargai makanan. Masya Allah ya, kadang-kadang kita makan itu suka tidak habis ya. Suka tidak habis, sisa banyak, misalnya kita buang. Nah, padahal dalam Islam itu dilarang ya, atau harus dihindari gitu ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan hal tersebut ya, menjilati sisa makanan yang ada di jari dan juga makanan yang ada di piring. Jadi kalau istilah Sunda itu jangan ngaremeh gitu katanya ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita tidak tahu di bagian mana atau di makanan yang mana itu yang terdapat barokah. Itu hadis Rasul ya. Innakum la tadruna fi ayyiha barokah. Kita tidak tahu, sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana yang mengandung barokahnya itu si makanan. Sehingga jangan ada makanan yang terlewatkan gitu ya, atau yang dibuang gitu, seperti itu. Kemudian yang keduanya yaitu mengucapkan hamdalah setelah makan. Nah ini ya, setelah makan kita disunahkan untuk mengucapkan hamdalah. Ini hadisnya, sesungguhnya Allah ridho kepada hambanya yang ketika makan itu atau setelah makan dia memuji Allah atau bersyukur ya, mengucapkan hamdalah. Dan juga membaca doa dari Nabi SAW setelah makan ya. Doanya yang sahih ya, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza razaqani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah ini yang sahih ya, tapi ini kurang populer ya. Yang populer itu yang Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu yang populer ya, tapi para ulama mengatakan bahwa hadis dari doa tersebut itu dhaif katanya ya, atau lemah. Adapun yang sahih itu yang ini, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Samaratuhu, buahnya dari kalau kita setelah makan membaca doa yang barusan ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah ya, gara-gara makan, padahal makan bukan ibadah ya. Kemudian setelah makan kita mengucapkan hamdalah, kemudian berdoa dengan doa yang tadi, maka fadilahnya atau keutamaannya itu dosa-dosa kita akan diampuni. Masya Allah. Kemudian jika dikumpulkan nih sunnah-sunnah yang tadi bagi muslim yang bersungguh-sungguh ya, kalau dijumlahkan ya, ketika makan itu tidak kurang dari 15 kali. Jadi kalau kita setiap makan itu melaksanakan sunnah-sunnahnya yang sudah dibahas, maka dalam sehari itu tidak akan kurang dari 15 sunnah yang kita jalankan. Nah ini bisa terjadi karena kita akan makan 3 kali sehari ya, yang wajib atau yang pokoknya ya, makan pokok kita pada sehari semalam itu biasanya 3 kali, pagi, siang, malam atau sore ya, makan pagi atau sarapan ya, makan siang, makan malam. Umumnya begitu ya. Umumnya begitu. Nah, apalagi kalau kita yang cukup sering makannya. Cukup sering makan ataupun sering ngemil. Nah, itu ya, ini bisa ditambah lagi nih. Misalnya kita makan makanan ringan atau ya nambah kupat tahu, bakso, mie ayam, seblak dan lain-lain, itu tentu lebih banyak lagi harusnya ya sunnah yang kita kerjakan yang berhubungan dengan makan ini. Tapi minimalnya kalau kita hanya makan 3 kali sehari tanpa ditambahin makanan yang lain-lain, itu minimal 15 kali kita menjalankan sunnah-sunnah yang sudah dibahas tadi atau kemarin itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Ini sudah beda pembahasan lagi untuk sunnah-sunnah minum. Kita ulas sebentar lagi ya. Jadi sunnah-sunnah setelah makan itu, yang pertama kita menjilati jari-jari tangan kita yang dipakai makan ya, atau memakan sisa-sisa makanan yang ada di piring, karena kita tidak tahu makanan yang mana, bagian yang mana yang mengandung barokah. Kemudian yang keduanya, setelah makan itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin atau alhamdulillah saja, ditambah lagi dengan doa setelah makan dengan doa yang sahih, alhamdulillahilladzi at'amani wa hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Gimana katanya kalau membaca doa yang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, itu tadi sudah dijelaskan hadisnya, menurut para ulama itu dhaif, yang sahih yang ini. Bisa mungkin teman-teman kita hafalin doa yang ini ya. Kita hafalin doa yang ini. Walaupun yang itu juga tidak dilarang mutlak gitu ya. Karena ada hadisnya yang dhaif, dan ini bukan menyangkut tentang ibadah yang pokok gitu ya. Kalau sebagian ulama berpendapat kalau doa-doa atau fadail a'mal hadisnya dhaif, sebagian ulama berpendapat masih boleh dilaksanakan. Tapi sebagian ulama lagi memang ada yang ketat ya, tidak boleh atau tidak mau mengamalkan amalan yang hadisnya dhaif. Tapi memang yang paling aman itu yang sahih ya. Kalau yang sahih tidak ada keraguan gitu ya, kita menjalankannya. Tapi kalau yang dhaif, kadang-kadang memang ada keraguan di kitanya. Seperti itu ya. Dan ini juga sabda Rasul, kalau kita membaca doanya yang ini, yang sahih, itu jaminannya atau pahalanya kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjalankannya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.